Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kasih sayangnya kita bisa berjumpa dan ketemu di channel ini. Anda menemukan channel ini bukanlah hal yang kebetulan, tetapi karena tarikan energi, keselarasan antara Anda dan saya, dan semua adalah pasti karena kehendaknya. Di bagian sebelumnya, kita belajar bahwa akhirat adalah dimensi selanjutnya, bukan melewati waktunya atau waktu selanjutnya. Artinya, kita bisa masuk ke dimensi lain tanpa menunggu kita mati atau setelah ajal. Sampai atau tidaknya munajat manusia harus dibuktikan saat ini, saat kita masih hidup. Tuhan dan surganya harus dibuktikan di dunia ini dan bukan menunggu nanti setelah mati atau ajal. Makanya ada bahasa tentang portal dimensi, gerbang atau pintu menuju dimensi atau alam akhirat. Bagaimana kita menemukan dan membuka portal atau gerbang dimensi tersebut? Tentunya yang bisa menunjukkan portal dimensi dan membukanya adalah channel Allah atau yang disebut pembawa wasilah atau utusan Allah, Rasulullah. Sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagu ilaihi wasilata. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, wasilata. Kemudian Quran surat Al-Kahfi ayat 17, Mayyahdilahu fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan waliyam mursyida, seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Satu lagi Quran surat At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berarti ya ada di zaman ini, sekarang. Bukankah Quran itu update? Artinya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak dibatasi masa sebagaimana undang-undang atau peraturan dunia yang ada periodenya. Berarti setiap zaman memang ada utusan Rasul, pembawa wasilah untuk tersambung dengan Allah. Guru itulah yang mestinya kita cari mati-matian, habis-habisan. Banyak dari kita yang masih menganggap bahwa Rasulullah dengan Nabi itu sama. Rasulullah dan Nabi itu berbeda. Nabi memang manusia dan pastinya akan mati karena dia dari segi jasad fisik manusia seperti kita yang ada masa kontraknya selesai umur berapa
mati, ajal menjemput. Sedangkan Rasulullah itu bukan manusia. Jika Rasulullah mati, maka dunia akhirat juga pastinya sudah tidak ada lagi. Tutup. Nabi Muhammad adalah manusia. Sedangkan Nur Muhammad adalah nur atau cahaya yang tiada akan mati dan akan selalu waris kepada wadah-wadah berikutnya sebagai wasilah carrier atau pembawa wasilah. Jadi Rasulullah itu adalah nur atau cahayanya di balik jasad manusianya. Jalan satu-satunya munajat beserta torikoh atau tarekat adalah lewat frekuensi Rasulullah dan tidak ada jalan selain itu. Maka dengan mengkaburkan atau menghilangkan eksistensi tentang Rasulullah berarti juga menutup jalan munajat bagi jutaan manusia. Karena tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah selain melewati portal yang ada pada frekuensi Rasulullah. Ibarat air dan gelas. Nabi adalah gelasnya dan Rasulullah adalah airnya. Bentuknya akan menyerupai wadahnya. Nah, setelah masa aktifnya gelas selesai, gelas itu bocor, pecah, maka air itu akan dipindah ke wadah berikutnya, misalkan mangkok. Maka bentuk air itu selanjutnya akan menyerupai mangkok. Kemudian jika mangkoknya pecah atau masa aktifnya telah selesai, maka air itu akan berpindah waris ke wadah berikutnya, misalkan botol. Maka air itu juga selanjutnya akan berubah bentuk menjadi botol. Demikian wadah yang selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya, tetapi isi airnya tetap sama. Rasulullah di zaman 1500 tahun lalu tentunya sama dengan Rasulullah di zaman ini. Rasulullah hanya berpindah wadahnya, zahirnya saja. Maka bentuknya akan menyerupai wadah yang sekarang sebagaimana Quran surat At-Taubah 128. Seseorang dari kaummu sendiri, ya saat ini wadahnya memang bukan Nabi. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka tidak disebut Nabi, tetapi ulama warasatul anbiya atau pewaris Nabi, yang kedudukannya juga sebagai Rasul utusan. Dialah yang membawa tali wasilah. Nah, wasilah ini dalam bahasa sekarang bisa diartikan dengan frekuensi. Satu ujungnya ada pada Allah Ta'ala, pada Tuhan, dan satu ujungnya ada pada Rasulullah di masing-masing zaman. Maka hubungan manusia dengan Tuhan bisa memungkinkan terjadi. Nah, menyampaikan bahwa Rasulullah adalah manusia dan telah mati itu adalah keliru, bisa menyesatkan. Maka syahadat atau kesaksian menjadi buntu dan hanya menjadi kalimat yang diucapkan atau kata-kata saja. Jika tidak mengenal Allah melalui torikohnya, metodologinya, mana mungkin manusia bisa terhubung dan mengenal Allah Ta'ala.
di alam akhirat. Mana mungkin bersaksi akan Allah dan Rasulullah sementara mengira Rasulullah adalah manusia yang telah mati. Bahkan Nabi Muhammad saja bersyahadat dengan mengakui tentang eksistensi Rasulullah juga. Makanya syahadat Nabi Muhammad yang manusia akan sama dengan syahadat kita-kita juga yang manusia biasa. Karena nggak mungkin bisa mengenal Allah sebelum kenal Rasulullahnya, dan nggak mungkin kenal Rasulullah sebelum kenal zahir atau wadahnya. Saya harap sampai sini kita paham bahwa untuk mengenal Allah dan tersambung akan Allah itu harus dan saat ini. Karena jika kita mati atau ajal, belum tentu kita ketemu atau mengenal Allah. Maka carilah channel Allah di dunia ini, pembawa wasilah, guru cahaya, walia mursyida. Siapa itu pembawa wasilah, walia mursyida? Akan kita bahas di part selanjutnya. Kita belajar pelan-pelan. Saya di sini tidak menggurui atau lebih pintar dari Anda. Kita saling memberi pengetahuan supaya kita sadar, tercerahkan, awakening. Sampai bertemu di part selanjutnya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.